dari tanda-tanda kiamat nomor 44. Kasratu mautil faj'ati, banyaknya kematian mendadak. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini sahabat Anas termasuk deretan rawi hadis yang meriwayatkan cukup banyak hadis. Ranking pertama ada di sahabat Abu Hurairah, paling banyak meriwayatkan hadis. Kemudian yang kedua Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang ketiga Ibnu Umar dan seterusnya. Termasuk deretan di situ adalah Anas bin Malik. Karena siapa yang pernah banyak berinteraksi dengan Rasulullah, banyak menimba ilmu dari beliau. Sahabat Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yarfa'uhu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis ini diangkat sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Inna min amaratis saati an yadhhara mautul faj'ah." Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah banyaknya kematian yang mendadak. Dijelaskan oleh penulisnya, wa hadza amrun musyahadun fi hadzal zaman haitsu katsirum fin nasi mautul faj'ah. Fatara ar-rajula sahihan mu'afiyan thumma yamutu faj'atan wa hadza ma yasmihi nas fil waqtil hadir bisaqtatil qalbiyah. Fa'ala al-aqil an yatanabbaha li nafsihi wa yad'a wa yatuba ila Allah ta'ala qabla mafaja'atil maut. Ini adalah perkara yang nyata pada hari ini. Kematian mendadak pada hari ini, kata penulis, adalah fakta yang tak terbantahkan. Fakta-fakta yang kita lihat memang betul-betul banyak kematian yang mendadak. Ya. Di mana kita melihat seseorang sehat walafiat, kemudian meninggal mendadak, bukan karena dibunuh ya. Kalau dibunuh jelas itu sebabnya ya. Ya, orang sehat sesehat apapun ketika dibunuh terus meninggal ya wajar. Atau orangnya sehat sekali kemudian kecelakaan, itu wajar. Tapi ini tidak ada sebab yang menjadi disebabkan dia mati dalam arti dari sisi luar, dibunuh, kecelakaan. Nah, kita melihat ada seseorang yang sehat walafiat kemudian meninggal mendadak, dan pada hari ini fi waqtil hadir disebut, dinamakan as-saktatul qalbiyah, serangan jantung gitu ya. Jadi serangan jantung atau penyakit jantung ini kategori penyebab kematian nomor 1 di Indonesia ya. Setelahnya adalah kanker dan lain-lain ya. Tapi ranking pertama banyaknya penyebab kematian di negeri Indonesia adalah yaitu serangan jantung. Ini yang dimaksud oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang sehat walafiat, bugar, tiba-tiba meninggal. Bahkan Bapak Ibu jamaah sekalian mungkin pernah tahu dan menyaksikan, bahkan bukan semata-mata atau sekedar sehat, bahkan orangnya sedang olahraga. Ya, coba seperti Adi Mas Said ya. Kemudian Asraf suaminya Bunga Citra Lestari ya. Itu kan sedang olahraga meninggalnya. Orang lagi main bola tiba-tiba kejang-kejang meninggal ya. Jadi ini kematian mendadak. Jadi kita jangan berpikir bahwa kalau saya ini rajin jogging, terus rajin goes, apalagi fitness, kemudian senam, wah pasti akan umur panjang sampai tua, sehat bugar. Belum tentu. Juga banyak yang sedang berolahraga langsung meninggal. Maka di sini nasihat dari penulis, fa'alal aqili an yatanabbaha li nafsihi. Bagi setiap orang yang berakal hendaknya senantiasa ya memperingatkan dirinya. Atau maksudnya, maka kita yang punya akal selalu ingat bahwa kematian datang sewaktu-waktu. Ya, jangan terlalu panjang angan-angan, karena bisa jadi kematian sudah sangat dekat. Bahkan kita tidak tahu apakah siang nanti kita masih hidup atau tidak.
Bahkan pagi ini saja kita tidak tahu, bahkan pulang dari sini kita juga tidak tahu apakah sampai ke rumah atau tidak. Maka setiap saat kita harus memperbanyak mengingat kematian, dan itu adalah berpahala. Semakin sering kita ingat dengan kematian, maka semakin banyak pahala, karena itu mengikuti perintah Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aksiru zikra hadzimil ladzat. Perbanyak oleh kalian mengingat pemutus kelezatan, yaitu al-maut, kematian. Kalau ada kalimat perintah, maka dilaksanakan, minimal hukumnya sunnah. Aksiru, perbanyak. Maka kita memperbanyak mengingat kematian, diam-diam kita dapat pahala, karena itu adalah bentuk ibadah. Dan kita harus biasakan di rumah bersama keluarga sering-sering bahas kematian. Ya. Dengan istri, dengan suami, dengan anak harus sering bahas kematian. Jangan meyakini, menganggap itu sesuatu yang tabu. Seorang suami mau berangkat keluar rumah, bekerja ataupun keluar rumah, ya pamitan sama istrinya, pamitannya kematian. Terus ya aku tak budal, ya sampean jogo oma, jogo anak-anak, mbok menawa nang dalan kok aku mati, ya tolong anak-anak diramut sampai api, ya seperti itu. Itu dibiasakan. Kadang kalau orang yang tidak paham, istrinya, mas ojo bahas mati saru, gak enak. Nah, justru Rasulullah menganjurkan, biasakan membahas tentang kematian supaya kita ingat terus. Yang istri juga begitu kepada suaminya mau pergi, mas tak dungakno sampean selamat, engkau menawa sampean muli, tiba-tiba aku wis dibungkus kain kafan, sampean sing sabar, yo sampean kok dolek maneh. Misalkan contoh begitu. Jadi membahas kematian dibiasakan. Dengan anak-anak biasa dibahas. Sehingga kita betul-betul siap dan betul-betul mengingatnya, sehingga banyak kebaikan yang akan kita dapatkan. Apalagi mengingat tanda kiamat yang ini, bahwa di akhir zaman semakin dekat dengan gerbang kiamat akan banyak terjadi kematian-kematian yang mendadak. Siapa sangka ketika wabah COVID-19, teman-teman kita yang sebelumnya sehat tiba-tiba hanya hitungan hari meninggal. Terlepas dari apa yang terjadi, apakah konspirasi atau apa, tapi yang jelas banyak yang kehilangan teman, saudara, keluarga. Masya Allah. Saya punya seorang teman di Surabaya, beliau tuan tanah di Surabaya. Tanahnya sangat banyak, bahkan ada yang hektaran, bahkan ada yang sengketanya dengan rumah sakit. Dan berapa harga tanah di Surabaya ya. Saya beberapa kali main ke rumahnya. Waktu kemarin COVID-19, istrinya meninggal. Jarak sebentar disusul suaminya. Kemudian 3 anak, yang 2 yang besar itu meninggal dua-duanya. Tinggal 1 anak yang kecil laki-laki satu-satunya. Padahal kaya raya. Hanya tinggal tersisa 1 anaknya yang kecil dirawat sama pamannya. Nah, ini siapa sangka orangnya kaya raya, tuan tanah, rumahnya sampai berapa lantai, saya menentukan 3 lantai, kaya, tapi meninggal mendadak, dan itu beruntun antara istrinya, dirinya, kemudian juga anak-anaknya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini peringatan bagi kita semuanya, tanda kiamat diantaranya adalah banyaknya kematian mendadak. Dan terakhir dalam bab ini, qala Ibnu Hajar. Jadi Ibnu Hajar mengomentari, sebelumnya Imam Bukhari itu membuat sebuah syair, ya, membuat syair yang kurang lebih berbunyi, ightanim fil faraghi fadli ruku'in fa'asa an yakuna mautuka baktah kam sahihin ra'aitu min ghairi suqmin zahabat nafsuhus sahihatu qad qaltah faltah. Ya. Kata Imam Bukhari pernah membaca sebuah syair. Beliau mengatakan, bersegeralah mengisi waktu luangmu dengan keutamaan ruku, maksudnya dengan memperbanyak sholat. Isilah waktu luangmu dengan memperbanyak sholat. Boleh jadi kematianmu itu sangat mendadak. Berapa banyak orang yang sehat
kamu lihat dia tidak sakit, namun tiba-tiba jiwanya pergi dalam keadaan sehat tadi. Maka kata Ibnu Hajar, wa kana minal ajaib annahu huwa waqilah ay Bukhari zalika au qariban minhu. Kata Imam Ibnu Hajar, setelah Imam Bukhari itu membacakan syair tersebut, maka keajaiban yaitu beliau meninggal mendadak setelah menyampaikan syair tersebut. Imam Bukhari meninggalnya mendadak setelah membacakan syair tersebut, atau setidaknya di sini dikatakan qariban minhu, tidak jauh jaraknya antara syair tersebut dilontarkan oleh Imam Bukhari dengan kematian beliau dalam keadaan sehat, meninggal mendadak. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu demi satu tanda kiamat sudah bermunculan dan sudah kita saksikan bersama. Maka hanya tinggal sedikit lagi tanda-tanda kecil yang belum muncul. Maka jika tanda-tanda kecil itu sudah habis, maka muncul tanda besar, dan ketika muncul tanda besar, baru satu tanda saja akan segera disusul dengan tanda-tanda besar lainnya, dan terjadilah kiamat. Maka disitulah hari di mana kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan kita pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan pada hari ini. Maka mari kita jangan terlalu neko-neko dalam hidup ini, banyak perbuatan yang tidak benar, luruskan niat, bersihkan hati, mari kita perbanyak amal-amal, dan juga mari kita banyak mengingat kematian. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah sekalian bermanfaat, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya terutama kepada para ibu yang mungkin kadang-kadang untuk meriuhkan suasana kadang-kadang sedikit nyentil, ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka